Ini nomor-nomor tim helpdesk kami apabila Abang dan Mbak memiliki kendala dalam verifikasi ya, dapat menghubungi di nomor-nomor segini. Ini juga ada QR code-nya bagi yang belum mendownload aplikasi dapat melakukan scan barcode kita di sini. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita memulai acara webinar kita pada hari ini dengan tema keabsahan tanda tangan digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, teknologi berkembang sangat pesat di masa sekarang, dan kita, para notaris, dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satu yang berkaitan erat dengan profesi kita adalah mengenai tanda tangan digital. Pada saat ini, bagaimanakah sikap notaris untuk menghadapi tantangan ini? Hal inilah yang akan menjadi topik diskusi kita pada hari ini. Tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung mendengar pemaparan dari para narasumber kita. Bagi Abang dan Mbak yang memiliki pertanyaan, dapat melakukan raise hand atau menuliskan kolom pertanyaan di chat, menuliskan pertanyaan di kolom chat dan akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Mari kita mulai dengan narasumber yang pertama, mungkin dimulai dari Mbak Irma Devita duluan ya, sebagai gestar kita juga hari ini. Kalau saya pikir lebih baik bukannya Mas Marshall ya, karena saya harusnya melengkapi. Mbak Irma duluan aja, karena kita kan sebagai notaris cukup sering nih baca blognya Mbak Irma nih. Kan Mbak Irma juga rajin nulis blog. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat, adik-adik, abang mbak yang saya cintai ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama kita belajar kembali ya. Kembali lagi kalau saya lihat dari pesertanya mungkin bisa dibilang 80% notaris atau yang terkait dengan notaris. Beberapa sahabat saya soalnya yang saya kenal dengan sangat baik gitu. Terima kasih sudah hadir di sini. Memang suatu hal yang cukup penting ya bagi notaris untuk kita membahas dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, karena notaris selalu dihadapkan pada kondisi di mana gimana nih kita mau signing, mau akad, tapi ternyata terkendala dengan adanya harus berhadapan. Bahkan mungkin pengalaman saya sendiri pribadi pun sempat mengalami satu kantor dan bahkan saya sendiri sampai orang tua saya terkena COVID-19 karena memang kita harus selalu berhadapan begitu. Karena akte kita ini kan adalah akte otentik, akte pejabat yang dimana kita memang selalu harus bertemu dan menganggap bahwa memang kita meyakinkan atau meyakini bahwa yang kita hadapi itu memang betul-betul menyatakan kehendaknya bahwa memang selalu akan dia pada saat terjadinya pembuktian nantinya itu tidak terjadi penyangkalan. Di sini saya share screen sedikit. Jadi terkait dengan tanda tangan digital, ini suatu hal yang menarik ya rekan-rekan sekalian, terutama sahabat-sahabat saya, para notaris di sini yang beberapa saya kenal dengan sangat baik ya. Terima kasih sudah datang dan sama-sama kita belajar lagi. Jadi di sini kalau misalnya di dalam era dibilang sekarang era revolusi industri 4.0 dan kemudian society 5.0, maka di sini yang kita lakukan pertukaran email, terus kemudian SMS, bahkan ibaratnya nih kadang-kadang saya sendiri ya, kalau sudah baca email terlalu banyak, saya dapat email karena sekarang semua pakai email. Bahkan kadang-kadang dalam satu hari, terutama kalau sudah berhubungan dengan proyek-proyek sindikasi, proyek-proyek yang terkait dengan internasional, lawyer-lawyer asing, semuanya selalu harus confirm lewat email. Kadang-kadang saya terlalu pusing untuk baca seluruhnya satu demi satu, akhirnya kadang-kadang deh kalau mau cepet pakai WA aja, dikirim lewat WA gitu kan. Nah, akhirnya terjadi pertukaran data yang cukup masif, bahkan dalam hitungan menit, detik begitu ya. Jadi akhirnya kadang-kadang kopi akta, terus kemudian salinan akta, kadang-kadang kopi sertifikat, semuanya dikirim nih
lewat email, WA. Makanya saya sebenarnya tadi kepingin Mas Marshall duluan tuh supaya gimana sih implikasinya gitu kan. Nah, di sini juga ada yang namanya pengambilan data, terus kemudian yang namanya informasi. Bisa dibilang mungkin TV saya udah nggak nonton bertahun-tahun kali. Kalau nggak ada suatu momen khusus misalnya, ini ada loh yang masuk TV gitu ya, baru nonton buka TV gitu. Kalau enggak, bisa dibilang saya otomatis selalu pakai gadget atau laptop atau iPad gitu. Karena semuanya kita nonton video, nonton Netflix, bahkan kalau bicara tentang semua terkait dengan aktivitas kita sehari-hari, bahkan nyalain TV, nyalain lampu, matiin TV dari jauh sudah bisa semua. Nah, inilah yang menjadi sesuatu hal yang akhirnya benar-benar terjadi suatu perubahan yang besar-besaran. Makanya kenapa disebut sebagai revolusi industri 4.0 dan disrupsi terhadap digital. Bahkan kita, para notaris, sekarang kan dipaksa juga untuk melakukan layanan ya, poin 4, layanan secara online, baik untuk proses pengesahan badan hukum, terus badan usaha, yayasan, perkumpulan, bahkan koperasi pun yang semula dari Kementerian Koperasi sekarang udah diambil alih oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu semuanya selalu Pak, semuanya harus menggunakan digital. Terus kemudian juga terkait dengan PPAT. Kehidupan kita ini sekarang udah benar-benar ibaratnya kalau kita menolak untuk berubah itu menjadi suatu ruang yang semakin sempit, sama seperti kita menolak vaksin gitu kan. Begitu menolak vaksin, oke, kamu nggak mau divaksin nggak apa-apa, tapi kamu nggak bisa ke mall, nggak bisa naik kereta api, nggak bisa naik pesawat. Akhirnya kan ya gimana lagi ya, kita nggak bisa kemana-mana nih gitu kan. Akhirnya kita pakailah vaksin dan pakai teknologi Peduli Lindungi. Walaupun awalnya gila, kita ada di mana, itu mungkin secara tidak sadar itu sudah ada di berbagai aplikasi yang kita download, yang kadang-kadang cuma buat seneng-seneng, seperti Tokopedia misalkan, ataukah aplikasi-aplikasi marketplace lainnya. Oh sekarang nih Irma Devita ini senengnya makan sate misalnya jam sekian, terus biasanya pesennya dari restoran apa, itu udah di profiling istilahnya. Nah, termasuk juga pilar teknologi digital, blockchain, IoT, AI, super apps, analytics as service, dan lain-lain. Nah, di sini kita sebagai notaris memiliki suatu tantangan ya, terutama pada saat pandemi seperti sekarang ini, gimana kita melaksanakan suatu proses jual beli, padahal penjualnya itu ada di Singapura. Sekarang semua negara boleh masuk, ada 18 negara, kecuali Singapura, padahal paling dekat dia. Nah, dalam hal seperti sekarang ini memang menjadi suatu barrier yang cukup berat buat kita notaris. Kita ini mau melaksanakan fungsi dan tugas kita untuk supaya bisa membuat suatu transaksi itu berlangsung dengan baik, padahal yang namanya orangnya itu nggak mungkin berhadapan, sedangkan kita sendiri juga beberapa kali masih tetap harus berhadapan, karena bagaimanapun yang dikecualikan dari sebuah tanda tangan digital itu adalah akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat, di mana itu bentuknya adalah akte notaris maupun akte PPAT. Nah, sekarang kalau kita bandingkan antara tanda tangan elektronik dengan tanda tangan digital, ini beda banget sebenarnya, walaupun kelihatannya sama. Orang tuh selalu bilang pakai tanda tangan elektronik aja. Saya juga kalau nggak kenal dan tanya sama timnya Mas Marshall juga, saya nggak terlalu paham awalnya nih maksudnya kayak apa gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tanda tangan elektronik, sebenarnya saya agak ngeri-ngeri sedap juga nih sama Mas Marshall. Ntar kalau salah dikoreksi ya Mas ya. Di sini kalau misalnya terkait dengan tanda tangan elektronik itu biasanya dipindai secara elektronik. Tapi kalau digital dia punya 2 kunci pasangan, ada PIN, ada kode acak. Dan biasanya kalau elektronik itu punya fungsi simbolik. Tapi kalau digital dia berbasis enskripsi. Jadi kita nggak bisa kita menggunakan tanda tangan itu, misalnya nih saya kasih tanda tangan sama Mbak Grace gitu kan.
Terus kemudian itu udah di-scan, terus kemudian tanda tangan itu suatu saat misalkan proposal apa-apa itu di-copy terus dipasang aja di surat apapun, itu beda dengan kalau tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu benar-benar kita pada waktu akan melaksanakan proses penandatangan di sebuah dokumen, itu ada authority. Makanya kenapa biasanya ada terhubung dengan Dukcapil juga, terkait dengan adanya verifikasi terhadap kebenaran dari data yang kita masukkan. Jadi benar-benar nih yang tanda tangan adalah Pak Amir misalkan. Nah itu langsung dia apa sih istilahnya, terverifikasi terlebih dahulu, dan dia ada keamanannya karena dia ada yang namanya sertifikat keamanan dan kekuatan pembuktiannya di atas tanda tangan elektronik. Nah ini. Jadi di sini kalau kita bicara tentang sebuah keabsahan, di sini masih terkait dengan 1875 KUH Perdata, karena di sini terkait juga dengan pembuktian, di mana untuk digital signature maupun electronic signature ini masih dikecualikan terhadap akta-akta otentik. Nah, di sini kita harus bedakan dokumen apa yang dimaksud dengan yang dapat digunakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik tadi. Tentunya apabila tanda tangan yang notaris yang dimaksud adalah atas nama pribadi, dan kayak misalkan saya mau kasih suatu persetujuan yang sifatnya tidak diwajibkan untuk dilakukan dalam bentuk akte notaris misalkan. Dan itu tentu dapat dikatakan sah selama memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 59 ayat 3 gitu. Tapi tanda tangan elektronik yang terkait dengan jabatannya secara eksplisit memang belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Jadi saya nggak bisa bikin akte yang masih tanda tangannya itu dipindahkan gitu di dalam akte saya begitu. Nah, di sini terkait dengan cyber notary, ini ada di pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 2014. Di sini notaris juga punya sebenarnya kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Cuman sayangnya di sini baru dalam bentuk penjelasan di pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 begitu. Nah, kalau bisa kita gambarkan, sebenarnya ini saya ambil dari pada waktu kita melaksanakan proses, pada waktu kita melaksanakan UINL, Kongres Notaris Sedunia, tapi yang dari Civil Law Notary. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini kan menganut akte yang dibuat oleh notaris itu berbeda dengan public notary. Public notary kalau di dalam common law itu bisa saja orang siapapun. Jadi dia mengajukan diri untuk menjadi public notary dan dia tidak harus merupakan seorang notaris yang memang pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik. Sebagai contoh, mohon maaf kalau kayak di Amerika, bahkan orang-orang biasa pun bisa asal mendapatkan otoritas, dia memiliki kekuatan stempel sebagai public notary, tapi benar-benar cuma ngecap begitu. Jadi dibedakan antara civil law notary dengan common law notary. Jadi common law public notary. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang konsep yang dilaksanakan di Jepang, Jepang ini juga menganut civil law notary seperti di Indonesia. Mereka ada yang namanya Japan National Notary Association atau JNNA. Nah, si JNNA ini seperti halnya dengan Ikatan Notaris di Indonesia, dia akan melaksanakan semacam verifikasi. Dan dia menyimpan seluruh arsip-arsip yang sudah ditandatangani, tapi menggunakan konsep ada sertifikasi terhadap tanda tangan tersebut, atau menggunakan server atau menggunakan cloud begitu. Nah, di sini karena saya lihat nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di era industri 4.0 atau society 5.0, di sini telah terjadi memang disrupsi yang besar-besaran, khususnya di bidang regulation teknologi yang mengakibatkan perombakan besar-besaran dalam pekerjaan notaris dan PPAT. Saat ini rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik, abang mbak sekalian,
notaris ini sudah mulai banyak mengalami suatu disrupsi yang besar-besaran. Sebagai contoh, pekerjaan notaris dan PPAT sekarang sudah mulai harus ditambah dengan pekerjaan menjamin. Pada saat kita melakukan entry data pada sistem di SABH, kita harus menandatangani apakah notaris sudah benar dan menjamin bahwa kan kebenaran dokumen yang disampaikan, dan termasuk juga di dalam PPAT, notaris yang menjamin, PPAT yang menjamin gitu. Padahal kita selama ini hanya menjamin terkait dengan formalitas, tidak terhadap materialnya. Nah, inilah yang sebenarnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, jadi akhirnya seperti menginvasi. Jadi ibaratnya kita mulai ditambahkan pekerjaannya, dan kalau kita melaksanakan lebih dari wewenang kita, seperti halnya kita melakukan sampai dengan pengurusan tanah misalkan, sampai dengan pemecahan, balik nama dan sebagainya, itu dianggap melebihi dari kewenangan kita untuk membuat suatu akta otentik. Untuk itu kita wajib melakukan pelaporan melalui proses GoAML yang diwajibkan oleh undang-undang melalui PPATK. Jadi di sini dokumen penggunaan tanda tangan secara digital untuk dokumen yang sifatnya otentik menurut digital signature diberlakukan sebatas pada dokumen perjanjian yang sifatnya tetap sebagai perjanjian di bawah tangan. Jadi di sini cyber notary maupun e-notary di Indonesia dalam tataran konsep atau implementasinya masih bersifat parsial. Sementara mungkin paparan pemantik dari saya seperti itu karena masih ada pembicara-pembicara hebat lainnya setelah saya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irma atas pemaparannya. Jadi kalau misalkan dari yang Mbak Irma sampaikan bahwa karena kita sebagai notaris produknya adalah akta autentik yang wajib berhadapan ya dengan para penghadapnya, maka kalau untuk mengenai tanda tangan digital ini masih sulit untuk dilakukan ya Mbak ya. Dan kita hanya bisa menggunakan tanda tangan digital untuk dokumen-dokumen yang sifatnya hanya bawah tangan. Begitu ya Mbak ya. Pengalaman saya begitu ya, Monica. Jadi beberapa kali bahkan saya di luar pun saya coba untuk berapa masih resisten, apalagi kalau dia di negara yang berbeda dengan Indonesia, karena kan dia merupakan warga negara yang bukan warga negara Indonesia, sehingga verifikasinya biasanya mereka nggak mau, mereka mau pakainya yang ada aja. Oke, kalau gitu pakai dokumen yang ada, baru kita countersign di sini. Tetap beberapa masih tetap resisten dan belum bisa mengakui itu begitu. Jadi sama seperti Apostille Convention, di mana Apostille Convention sudah diratifikasi oleh Indonesia dari The Hague Convention dari bulan Januari 2021, tapi baru sekarang Indonesia tercatat sebagai membernya, dan sampai sekarang masih belum ada mekanismenya Apostille. Jadi kita tetap masih menggunakan konsep yang bertingkat-tingkat lewat Kementerian Hukum dan HAM, baru Kemenlu dan kedutaan begitu. Oke. Terima kasih ya Mbak Irma ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke narasumber kita yang kedua, kami ingin mengingatkan kembali ya kepada Abang dan Mbak untuk mendownload aplikasi UI Connect dan melakukan registrasi dan verifikasi paling lambat tanggal 17 Oktober agar dapat melakukan voting pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Mari kita lanjut dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Grace Giovanni. Sore Mbak. Sore Mbak Grace. Apa kabarnya Mbak? Baik. Mbak bisa langsung aja dimulai ya, bagaimana dengan pendapatnya Mbak Grace mengenai tanda tangan digital ini? Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya untuk saling sharing di kesempatan pada sore hari ini. Adapun kalau saya mau sedikit sharing, mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Mbak Irma, malah mungkin lebih banyak yang dialami Mbak Irma di Jakarta, karena kebetulan saya masih di daerah.
Namun demikian yang saya ingin sampaikan adalah mengenai keabsahannya ini. Kita bisa banding, bisa di share screen dulu, Mbak. Untuk tanda tangan digital ini, saya akan bahas seperti ini, bahwa kita memang tidak bisa hindari bahwa kedepannya kita notaris civil law ini harus mau ikut dalam arus teknologi yang begitu deras ini. Jadi menurut saya tidak ada gunanya kalau kita resisten mempertahankan hal-hal yang tidak berkaitan dengan teknologi, karena secara tidak sadar mungkin kita sudah dipaksa dalam keseharian kita sebagai notaris PPAT untuk masuk di dalam arus teknologi ini, seperti yang tadi sudah dijabarkan Mbak Irma, bahwa kita dengan awalnya dengan Kumham ya, dengan Sismin Bakum zaman dulu itu di tahun 2000, dan kemudian akhirnya menjadi AHU dengan segala sesuatunya yang semakin canggih, dan juga semakin kita ditambahkan tugas baru nih, bahwa kita harus juga menjamin material, padahal kita harusnya formil. Nah, ini juga di dalam praktek di PPAT, kita juga dipastikan harus menjamin keaslian dan kebenaran data yang kita masukkan. Nah, hal-hal seperti ini kan mau nggak mau kita nggak bisa sikapin, nggak bisa hindarin, kita harus ikuti gitu. Tapi bagaimana kita mengikutinya juga dengan sesuai pada porsinya. Nah, seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Irma juga, bahwa pengertian mengenai tanda tangan konvensional ada di dalam KUH Perdata 875. Mungkin bisa di next, Mbak. Nah, di zaman sebelum digital itu, kita verifikasi data penghadap itu hanya manual, kita lihat hanya fisiknya. Zaman dulu banget, waktu zaman saya praktek pertama kali di 2006, itu hanya lihat KTP aja, karena dan KTP itu juga bukan KTP elektronik, jadi kita nggak bisa cek di Dukcapil gitu. Jadi kita hanya melihat formilnya, lihat fotonya, sama nggak ya kira-kira dengan orang yang hadir. Ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang kita mulai digeret untuk ke arah materialnya juga, dengan kita harus mengecek misalnya ke nomor NIK-nya di Dukcapil atau di sistem ATR juga kita bisa cek apakah sudah tervalidasi atau belum datanya. Nah, itu perubahan verifikasi di zaman sebelum digital dan setelah digital. Nah, kedepannya ini kalau kita ada tanda tangan digital, verifikasi tanda tangan digital itu bisa kita lakukan dari beberapa perangkat software ya, seperti Adobe Reader Center, seperti itu. Dan tanda tangan digital itu ya merupakan kode-kode unik gitu, yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Irma. Mungkin penjelasan teknisnya akan dijelaskan sama Mas Marcel ya, karena lebih paham. Kemudian tanda tangan di era online ini juga ada di dalam PP 71 tahun 2019, dan juga di pasal 54-nya disebutkan bahwa tanda tangan elektronik digital ini ada dua macam, tanda tangan yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Nah, kemudian di pasal 11 ayat 1 UU 11 tahun 2008 diakui bahwa secara tegas meskipun merupakan hanya suatu kode saja, tapi tanda tangan elektroniknya memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Jadi penggunaan tanda tangan digital yang ada sertifikat tanda tangan digitalnya yang sertifikasi itu, keamanannya itu sudah jelas dan ada kekuatan hukumnya gitu. Jadi seperti kalau kita lihat di SK kehakiman atau di hasil SKPT, di hasil HT online, itu kan ada tanda tangan digital dari pejabat yang terkait ya. Nah, itu sudah mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum. Nah, untuk memverifikasi tanda tangan digital, versi digital ini kita bisa melakukannya lewat beberapa perangkat lunak ini ya. Mungkin kalau kita mau coba simpelnya tuh kayak misalnya, kalau saya yang melakukan di dalam praktek saya, biasanya kalau saya dapat SK kehakiman PT yang tidak saya kerjakan, misalnya dari tempat lain,
itu biasanya saya scan juga gitu, isinya sama nggak ya dengan yang tercantum di situ. Karena bisa jadi ada kemungkinan palsu. Selain juga saya mengeceknya lewat pengecekan di AHU ya. Kemudian juga kayak sertifikat-sertifikat yang ada barcode-nya seperti ini tuh bisa kita next Mbak, bisa kita cek lewat barcode-nya, bisa kita scan dan kita bisa lihat. Nah, itu untuk cara mudahnya aja sih. Kalau misalnya untuk memverifikasi tanda tangan digital yang lebih canggih ya ada caranya lagi, seperti nanti akan mungkin Mas Marsal akan jelaskan lebih lanjut ya. Next Mbak. Oh ya, di BNRI juga sudah ada barcode-nya tuh. Kita bisa cek juga kalau ini benar nggak kita sudah BNRI yang kita daftarkan itu memang sudah terdaftar dalam proses cetak seperti itu. Kemudian apa sih yang akan kita lakukan ke depannya kalau misalnya kita ini udah di arah yang menurut saya sudah menjelang ke cyber notary ini. Ini sebenarnya udah saya kepikiran sama saya di tahun 2000, waktu itu saya lagi ambil S2. Tapi kayaknya topik itu terlalu berat buat saya waktu itu. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu ya, cyber notary, dan ini udah terlihat arahnya ke arah situ. Nah, kita sekarang sudah mulai notaris-notaris ini diarahkan ke situ. Contohnya apa? Kita harus memeriksa dokumen elektronik. Saat kita menerima produk tanda tangan digital, kita harus diperiksa. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan ya, barcode-nya dicek, benar nggak isinya, apakah SK ini benar untuk PT itu, apakah ini benar SK yang terakhir, dan lain sebagainya. Kemudian kita kalau membayar PNBP pun sekarang mudah banget ya, kita nggak perlu lagi bawa-bawa uang cash, kita cukup pakai duduk di kantor manis, kita cukup bawa handphone kita buka M-Banking, atau kita bayar melalui virtual account, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk pemeriksaan identitas, karena sekarang udah e-elektronik, kita juga bisa mengeceknya lewat card reader, tapi card reader ini agak susah dan agak mahal dan sulit didapatkan. Tapi yang biasa saya lakukan adalah mengeceknya ke situsnya ATR BPN. Jadi kalau dari situ terlihat tidak terverifikasi, kita tinggal kontak ke Dukcapil. Kalau untuk mengecek ke situs Dukcapil, saat ini notaris belum bisa punya akses ke situ, dan ini menjadi keprihatinan saya juga. Sebenarnya saya juga ingin supaya para notaris ini bisa mengakses ke situs Dukcapil untuk mengecek keaslian dan kebenaran data di dalam iKTP. Nah, hal yang lain berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah isu kerahasiaan. Kita wajib mengunggah hal-hal yang sebenarnya merupakan rahasia. Notaris PPAT kan kita diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan. Tapi pada saat kita mengunggah di situs-situs seperti ATR atau Kumham, pertanyaannya adalah apakah keamanannya sungguh-sungguh rapat sehingga tidak akan ada kebocoran dan tidak akan ada penyalahgunaan dari data-data privat tersebut. Sedangkan kita pada saat mengunggah, kita diwajibkan untuk memastikan keaslian, dan juga di dalam sumpah jabatan kita harus merahasiakan. Bagaimana kalau kerahasiaan yang kita unggah itu ternyata menyebar dan disalahgunakan oleh pihak ketiga? Nah, ini menjadi satu isu yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Next, Mbak. Nah, notaris dan transaksi elektronik ini memang kita lebih cepat dalam prakteknya, tapi secara legal basisnya agak terlambat nih. Mungkin kalau untuk di sisi notarisnya ya, karena seperti yang kita ketahui di UUJN kita belum diakomodir untuk tanda tangan digital seperti yang sudah ada di saat ini. Kita masih harus tetap bertemu muka dan tanda tangan manual seperti biasa di minuta kita. Nah, ini ke depannya kalau saya boleh berpendapat, alangkah baiknya kalau landasan hukumnya ini disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang, supaya jangan lagi ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para notaris dan PPAT di dalam praktek. Lanjut, Mbak. Nah, yang hal-hal yang perlu diperhatikan juga di dalam era ini, yaitu peningkatan infrastruktur dan keamanan situs yang terkait. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan di isu kerahasiaan ya.
Bagaimana caranya supaya situs-situs yang kita jadi rekanan kita dalam bekerja ini aman. Kemudian juga infrastrukturnya baik. Ya kalau saya bisa sedikit kritik, memang situs-situs yang kita pergunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari ini kadang-kala banyak kendalanya. Kadang servernya nggak kuat, terus kita nggak bisa bekerja seperti itu. Kadang juga ada kebocoran dan lain sebagainya. Kemudian ini juga perlu sekali diberikan pemahaman dan sosialisasi bagi teman-teman kita notaris. Mungkin kalau yang kayak teman-teman MKN atau notaris-notaris yang usianya mungkin lebih muda dari saya, mungkin semangat gitu untuk belajar teknologi lebih canggih gitu ya. Tapi kalau yang di atas saya nggak banyak gitu. Contohnya saya sendiri kalau nggak dipaksa juga kadang-kadang juga agak sedikit sulit untuk cepat dalam menangkap kemajuan teknologi. Nah, kadang-kadang ya notarisnya sendiri juga kurang menjaga kerahasiaannya ya, ada pengamanannya itu loh. Misalnya pada saat kita masuk ke situs, harusnya password tidak boleh ketahuan di mana-mana, tapi ternyata dicatat besar-besar di papan tulis gitu kan, semua orang bisa lihat. Ya, itu kan bahaya juga ya. Kemudian satu isu lagi yang perlu ditingkatkan dan diperhatikan adalah seperti yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Irma, bahwa tanda tangan digital itu saat ini hanya berlaku untuk WNI yang ada di Indonesia. Tapi kalau WNA mau dipakai, misalnya orang asing, dia tidak bisa masuk ke Indonesia, tanda tangannya kita perlukan untuk misalnya sirkulernya mereka. Nah, itu tidak bisa langsung dipakai di sini. Bagaimana caranya supaya kita bisa, kan kalau era digital ini kan harusnya borderless ya, jadi tidak ada sekat lagi di antara kita, tidak ada sekat waktu, tidak ada sekat wilayah. Bagaimana caranya supaya tanda tangan digital kita ini bisa laku gitu di luar negeri, demikian sebaliknya. Seperti itu, Mbak. Kita lanjut ya. Nah, ini yang terakhir. Ini ya cuma sedikit quote aja supaya bisa lebih menginspirasi kita semua. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menambah memantik dari apa yang sudah disampaikan Mbak Irma. Mungkin selanjutnya bisa diserahkan kepada host. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Grace. Berarti kalau misalkan dari pendapatnya Mbak Grace ini mengenai tanda tangan digital, ada dua permasalahan ya, mengenai keamanannya bagaimana dan mengenai landasan hukum bagi kita juga para notaris. Karena kita kan sama ini selalu dibiasakan untuk bertemu langsung dengan para penghadapnya, jadi kita tidak perlu memeriksa kebenaran materialnya ya Mbak ya. Iya. Dan juga mengenai keamanannya, kalau misalkan melalui sistem, apakah itu kerahasiaan datanya dapat terjamin atau tidak, begitu ya Mbak? Oke. Dan yang terakhir juga mengenai keberlakuannya secara global, bagaimana kalau misalkan WNA yang melakukan tanda tangan di luar negeri, tapi apakah bisa diberlakukan di sini? Itu kayaknya nanti terkaitnya dengan Bank Marshall juga nih ya, yang selaku melakukan sertifikasi tanda tangan nih. Ya, kita serahkan pada ahlinya ya. Ya, baik, oke. Baik Abang dan Mbak sekalian, sebelum kita lanjut ke Bank Marshall, saya kembali mau mengingatkan untuk mendownload aplikasi UI Connect dan melakukan registrasi dan verifikasi sebelum tanggal 17 Oktober, agar kita dapat melakukan voting pada tanggal 22 sampai 23 Oktober. Kita langsung lanjut ke Bang Marshall. Boleh. Bang Marshall, apa kabar Bang? Baik, thank you. Hebat sekali ya Bang nih, 30 under 30 loh Forbes Asia. Aduh. Ya ini berkat FHUI. Mantap. Kalau nggak kuliah di FHUI, nggak kepikiran bisnis tanda tangan elektronik. Iya, oke. Langsung dimulai saja ya Bang ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh, thank you Monica. Tadi udah banyak dijelasin sama senior-senior, jadi saya nggak akan berpanjang-panjang, mungkin nanti lebih banyak jawab pertanyaan tuh ya, lebih mengena.
Ya intinya gini, tanda tangan elektronik itu sudah mendapatkan pengakuan ya dari undang-undang bahwa sah selama memenuhi 6 syarat ini. Kita lihat di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang ITE, which is mirroring juga pasal 59 PP 71 2019, isinya sama persis, bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada 6 butir gitu ya. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan. Segala perubahan terhadap ini dapat diketahui. Intinya 6 ini, kalau disimpulkan, itu bisa kita intisarikan hanya menjadi 2 poin. 1, tanda tangan elektronik itu intinya sah mengikat secara hukum apabila 1, si penandatangan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah menandatangani suatu dokumen. Yang kedua, memastikan segala perubahan pada isi dokumen setelah ditandatangani dapat diketahui. Intinya 6 poin itu tuh ya 2 tadi. Asal 2 tadi terpenuhi, maka si tanda tangan elektronik tersebut sah gitu. Nah, cuman betul yang dikatakan oleh Mbak Irma tadi gitu ya, bahwa ada pengecualian di Undang-Undang ITE bahwa surat yang menurut undang-undang gitu ya, undang-undang ya, kalau bukan menurut PP atau menurut Perpres is another story gitu ya. Tapi menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk akta notaril. Ini dan ya, jadi harus dalam bentuk akta notaril dan tertulis. Kalau hanya tertulis tok, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau tertulis dan harus akta notaril, itu memang dikecualikan sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk elektronik. Jadi ya memang kalau notaris mau bisa menggunakan tanda tangan elektronik ini secara full, ya bisa untuk akta otentik, memang perlu amandemen bahkan ya terhadap undang-undang ITE-nya sendiri, karena UIT-nya sendiri masih memberikan pengecualian itu. Jadi ya walaupun UIT memberikan pengakuan secara tegas gitu ya di penjelasannya bahwa TT meskipun hanya sebuah kode memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual, pada umumnya memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum, tapi ya tadi ada pengecualian untuk akta yang harus dibuat notaril. Nah, mungkin pertanyaannya lebih menarik begini. Tadi Mbak Irma mention kalau untuk surat bawah tangan bisa tanda tangan elektronik. Oke, memang betul kan undang-undangnya juga bilang begitu. Nah, mungkin ya tanda tangan elektronik ini ya perannya ya sekarang untuk mendukung peran notaris. Contoh, misalkan surat kuasa gitu ya, surat kuasa pembebanan fidusia gitu. Yang memang toh selama ini kita kredit motor gitu ya, kredit mobil, nggak pernah kan kita mau kredit mobil terus menghadap notaris. Gitu. Pokoknya habis kita tanda tangan tuh mobil datang aja nyampe ke rumah. Kenapa? Karena salah satu dokumen yang kita tanda tangani adalah surat kuasa pembebanan fidusia. Nah, surat kuasa sendiri ya memang surat kuasa bawah tangan kan, orang kita tanda tangannya di hadapan sales mobil atau petugas leasing gitu. Nah, itu memang harusnya boleh tuh ditandatangani secara elektronik gitu. Nah, berarti gimana nih ketika perusahaan leasing nanti mau menghadap notaris, mendaftarkan fidusianya itu, let's say dia langsung bulk gitu ya, 1 hari 100 akte gitu ya, 100 kendaraan kan. Nah, kan harusnya surat kuasa itu dilekatkan tuh di minuta akta, correct me if I'm wrong ya Mbak Irma, Mbak Grace gitu. Pertanyaannya, kalau dokumennya ditandatangani secara elektronik, kan aslinya ya dalam bentuk elektronik. Ingat ya, kalau dokumen ditandatangani secara elektronik, maka aslinya bentuk elektronik. Justru kalau dicetak itu adalah salinannya. Nah, bagaimana melekatkan dokumen elektronik yang asli tadi dalam minuta akta? Tuh, kalau dicetak nggak jadi asli lagi, jadi salinan. Tuh, nah, secara interpretasi yang strict, ya berarti harus dalam bentuk digital, dalam artian begini. Kalau minuta aktanya kan pasti kertas ya. Nah, jadi misalkan 1 hari tadi 100 akte, burn aja ke CD. Si dokumen ya, file PDF yang digital design itu, burn ke CD, jadi memang aslinya di dalam bentuk CD, PDF digital design oleh si debitur, oleh orang yang beli kendaraan tadi, udah itu CD ya rekatkan aja bareng-bareng si minuta itu.
Nah, ingat ya bahwa dokumen elektronik ini punya nature yang berbeda nih dengan dokumen kertas. Kalau dokumen kertas ya tanda tangan basah asli. Kemudian kita fotokopi, nah hasil fotokopinya itu menjadi salinan. Itu bukan asli lagi, yang asli yang ada tanda tangan basah, pakai tinta bolpen gitu ya, para pihak. Tapi kalau dokumen ditandatangani secara elektronik, selama dia tidak dicetak, selama dia di copy paste, masih dalam bentuk elektronik, maka itu semuanya sama-sama asli. Kalau nggak percaya, coba copy ya suatu dokumen PDF kayak Word kayak PowerPoint terserah gitu ya. Dari folder A, misalnya My Document atau folder C gitu ya. Terus copy ke F ke USB flash drive. Setelah kita paste ke USB flash drive, kita sudah tidak dapat lagi membedakan mana yang asli, mana yang copy. Karena memang karakteristik dokumen elektronik itu kalau di copy paste itu identik, sama persis antara yang asli tadi sama yang barusan di paste. Jadi dua-duanya asli. Jadi ketika kita membackup dokumen elektronik kita takut laptop kita suatu hari rusak atau hilang. Jadi kita backup di hard disk eksternal, kita backup di cloud ya, di Dropbox, di OneDrive, di mana. Selama itu ditandatangani secara digital, itu mau di-copy di 5 tempat tadi, di Dropbox, di OneDrive, di laptop, di USB, di hard disk eksternal, itu semua 5-5-nya sama-sama aslinya. Jadi sehingga tadi di-burn ke CD pun aslinya. Jadi CD itu kita bundel gitu ya, bareng kertas minuta akta notaris, itu juga ya yang di CD itu aslinya. Gitu. Nah mungkin di situ TTE bisa mendukung peran notaris supaya nggak ini amat lah masih harus terima surat kuasa itu basah gitu, misalkan untuk usage tadi fidusia gitu. Nah kemudian tadi di kolom pertanyaan ada pertanyaan, jadi apa sih istilahnya yang benar tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital, bedanya apa? Oke, jadi tanda tangan elektronik itu adalah istilah hukum. Ya, di luar negeri pun ya bahasa Inggrisnya electronic signature itu selalu yang dipakai di peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, di Amerika Serikat. Electronic signature itu istilah hukum dan itu luas ya. Tanda tangan elektronik itu ya bentuknya biasanya dibebaskan. Ya contoh undang-undang ITE kita itu berkiblat pada dulu UN General Model Law ya, on electronic signatures. Nah, di mana di situ memang dibebaskan metode pembuatan tanda tangan elektronik ya, mulai dari tadi kita hanya menggambar tanda tangan yang tadinya pakai bolpen dan di atas kertas, sekarang kita pindahkan ke layar gadget gitu ya, layar tablet atau layar smartphone, gores. Salah satu bentuk tanda tangan elektronik itu gestur yang menunjukkan bahwa kita menyetujui isi suatu dokumen. Kita masukkan PIN dan kartu ATM, jadi kombinasi antara PIN dan kartu ATM. Itu salah satu bentuk tanda tangan elektronik, menggantikan tanda tangan kita di hadapan teller, di slip penarikan tunai ketika kita menarik uang tunai dari ATM. Gitu. Apalagi token internet banking yang ada plastik warna biru, warna orange itu ya. Nah, itu bentuk-bentuk tanda tangan elektronik. Tetapi gitu ya, itu namanya semua yang saya sebutkan tadi, apalagi hanya klik centang I agree to the terms and condition gitu ya. Itu juga salah satu bentuk tanda tangan elektronik, tetapi adalah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Nah, sedangkan tanda tangan digital itu adalah istilah teknis. Kalau namanya digital signature ya, mau di peraturan perundang-undangan di luar negeri pun istilahnya digital signature, itu istilah teknis, bukan istilah hukum, sudah pasti merujuk ke metode yang menggunakan namanya public key infrastructure, infrastruktur kunci publik, yang menggunakan yang namanya private key dan public key, menggunakan enkripsi dan pasti menggunakan yang namanya sertifikat elektronik. Itu. Nah, bahasa hukumnya di Indonesia tanda tangan digital itu adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jadi ketika tanda tangan elektronik itu istilah yang luas, bentuknya apapun. Salah satu bentuk dari tanda tangan elektronik adalah tanda tangan digital. Yang nama lainnya tanda tangan digital adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi. Apa bedanya jenis-jenis tanda tangan elektronik yang banyak tadi? Gitu, termasuk tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tanda tangan digital. Bedanya ada di kekuatan pembuktian. Gitu. Kekuatan pembuktian tanda tangan
elektronik tersertifikasi atau tanda tangan digital itu ada di spektrum yang paling kuat ketika ia disangkal. Kenapa dia bisa kekuatannya paling kuat? Satu, undang-undang memang bilang begitu. Itu ya, apa akibat hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tidak ada di penjelasan pasal 60 ayat 2 PP 71 2019. Akibat hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian. Ya masuk akal, kenapa? Ya kalau kita cuma klik centang I agree gitu ya, ketika kita utang di fintech online, ya kan nyangkalnya gampang besok-besok. Enggak, waktu saya klik centang I agree, bunganya tulisannya 0%, kok tiba-tiba saya ditagih bunga 5%. Ya akan debat kusir, karena yang menguasai sistem aplikasi fintech itu kan ya si penyelenggara fintech. Kalau kita bilang dulu di layar tampil 0%, dia bilang enggak 5%, tapi kan sistem, Anda punya sistem gitu. Kalau Anda punya programmer ganti, kita mau ngomong apa ya, debat kusir. Gitu. Sama juga dengan kita menggambar tanda tangan kita di suatu aplikasi. Kita bisa menyangkal yang mulia Pak Hakim itu memang mirip gambar tanda tangan saya, tapi bukan saya yang menandatangani dokumen tersebut gitu. Kenapa? Saya seumur hidup tanda tangan ratusan kali, bahkan seumur hidup kita tanda tangan. Orang tinggal nemu satu image tanda tangan kita, di scan, di crop, udah tempel dokumen itu. Jadi itu mirip tanda tangan saya, tapi bukan saya yang menempel gambar tanda tangan saya itu pada dokumen ini. Orang tinggal nemu tanda tangan saya di mana-mana, kok scan, crop, tempel. Bukti ini gimana? Susah. Mau di pengadilan di Uni Eropa, di Amerika ya susah. Nah, sedangkan tanda tangan elektronik tersertifikasi, kenapa kekuatan pembuktiannya paling kuat? Oh ya, satu hal lagi ya, kita juga punya PP 80 2019 yang bilang bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi itu berfungsi sebagai bukti tertulis yang otentik. Ini konteksnya untuk penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik ya, misalnya e-commerce gitu intinya. Nah, sebelum saya ke sini, ini dulu deh saya jelasin. Karena tanda tangan elektronik tersertifikasi itu untuk daftarnya saja, itu harus menyertakan ini KTP, email, nomor HP, selfie. Dan KTP dan selfie-nya itu benar-benar wajib ya diverifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik seperti Trivi contohnya ke database Ditjen Dukcapil. Itu jelas diatur di peraturan perundang-undangan. Jadi fotonya si pendaftar ini selfie dengan liveness detection, kita pastikan dia orang betulan di hadapan webcam ini. Itu bukan saya cari fotonya Mbak Irma, kan terkenal gitu ya di mana-mana, terus saya daftar pakai foto Mbak Irma depan kamera, itu nggak bisa. Sistemnya harus bisa mereject itu. Ini harus betulan orang. Nah, kemudian sudah ke capture itu betulan orang, fotonya di-compare dengan foto yang dulu kita difoto di kelurahan waktu bikin IKTP. Ingat kan kita difoto di kelurahan waktu bikin IKTP. Kalau itu match dengan algoritma facial recognition-nya di Ditjen Dukcapil yang sudah sangat baik, ya barulah kami ini penyelenggara sertifikasi elektronik menerbitkan tadi pasangan kunci public key private key beserta sertifikat elektronik yang menyatakan ini memang pasangan kuncinya si misalkan Mbak Irma atau Mbak Grace atau Mbak Monica. Baru nanti Mbak Grace, Mbak Monica itu bisa menggunakan itu sertifikat dan private key-nya untuk menandatangani dokumen. Nah, pendaftaran ini itu juga bisa dilakukan pemeriksaan itu tadi bisa dilakukan oleh kami sendiri sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik, bahasa Inggrisnya CA ya, Certificate Authority, atau kami juga boleh menunjuk otoritas pendaftaran. Nama lainnya adalah Registration Authority. Dalam hal ini notaris. Gitu. Jadi ada di Permen Kominfo 11 2018 ya, pasal 27C, bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik dapat melakukan pemeriksaan sendiri atau menunjuk otoritas pendaftaran atau menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Jadi ini memang apalagi pandemi ini sih sayangnya. Jadi malah kita menghindari tatap muka ketemu notaris. Tapi ya sebenarnya orang punya tanda tangan digital gitu ya. Kalau daftarnya itu awalnya di notaris ya lebih kuat lagi kekuatan buktiannya. Kenapa? Yang memeriksa identitas dia pertama kali gitu ya sebelum sertifikat digitalnya terbitkan itu adalah
pejabat publik yang memang punya kewenangan untuk itu dan pejabat tersumpah gitu. Nah, tadi setelah punya sertifikat elektronik ya, kemudian punya tadi pasangan kunci private key public key, cara kerjanya gimana sih tanda tangan elektronik tersertifikasi alias tanda tangan digital ini gitu ya. Oke, pertama-tama ini si signer ya, penanda tangan mau tanda tangan suatu dokumen apapun itu, mau cuma satu huruf atau cuma satu kalimat atau bahkan kontrak 100 halaman dengan 10.000 kata gitu ya, sama aja. Dalam bentuk plain text yang masih bisa kita baca gitu perjanjiannya. Itu pertama dikonversi menggunakan algoritma matematika namanya hashing gitu ya, menjadi hash value, kemudian hash value-nya itu dienkripsi. Nah, ini operasi matematika yang berbeda tadi hashing. Nah, ini operasi matematika namanya enkripsi. Dengan private key masing-masing signer. Sesuai namanya, Bang Mbak gitu ya. Yang namanya private key seseorang, misalkan tadi private key-nya Mbak Irma gitu ya, itu hanya Mbak Irma yang boleh tahu dan boleh punya. Kalau itu private key-nya Mbak Monica, ya hanya Mbak Monica yang boleh tahu dan boleh punya. Private key yang di-assign oleh kami nih, oleh Privy, oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, jadi setiap kali suatu dokumen mau ditandatangani, definisi, gue udah tanda tangan tuh dokumen itu secara digital ya, atau secara elektronik tersertifikasi. Apa sih? Artinya adalah, gue udah encrypt hasil hash dokumen itu pakai private key gue. Dan private key ini selalu tidak dibagikan gitu. Jadi dipakai nge-encrypt ya, mengacak dokumen itu, tapi private key sendiri selalu di-keep. Tidak disertakan pada dokumen yang ditandatangani. Berbeda dengan image tanda tangan kita yang memang publik kan, kita gambar tanda tangan kita, ya semua orang bisa nge-crop, bisa copy-paste. Di situ perbedaan yang tadi sudah diterangkan juga oleh Mbak Irma. Nah, hasilnya gitu ya, ketika di-encrypt namanya ciphertext. Itu yang namanya tanda tangan digitalnya, itu teks acakan dari hash value-nya si plain text. Ini apaan sih ribet-ribet hash gitu ya, ciphertext-nya apa? Intinya sederhana gini. Teknologi hashing ya, itu bisa mendeteksi perubahan sekecil apapun pada suatu dokumen. Contoh, misalkan kita nge-hash kalimat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Let's say itu Fakultas spasi Hukum, spasi Universitas, spasi Indonesia. Huruf kecil semua. Oke? Kita hash dengan algoritma, let's say secured hashing algorithm 256. Hasilnya, let's say, adalah ABCD 1234. Nah, selama inputnya sama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, huruf kecil semua, mau kita hash hari ini, ntar malam, besok pagi, tahun depan, 20 tahun lagi, outputnya pasti sama, ABCD 1234. Tetapi, kalau kita ubah satu huruf aja Fakultas Hukum, F yang paling depan, tadinya huruf kecil semua tuh, F yang paling besar aja kita ganti huruf besar, hasilnya nggak ABCD 1234, bisa jadi XYZ 2778, nah bingung kan gitu. Nah itu ya kehebatannya para profesor, para PhD in Mathematics yang menciptakan algoritma hash ini. Jadi sama penerapannya tadi, kalau kontrak 100 halaman, 10.000 kata, di halaman ke-77 ada perubahan 1 titik, 1 koma, 1 spasi pun, itu akan ketahuan. Nah, kemudian hash tadi dienkripsi lagi, diacak dengan private key yang unik terhadap setiap penandatangan. Sehingga ketika penandatangan menyangkal, yang mulia Pak Hakim, saya nggak pernah tanda tangan dokumen itu, bisa dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara dokumen tadi didekripsi, disusun kembali menggunakan public key si signer gitu ya, yang tercantum pada sertifikat digitalnya yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang ditandatangani oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sehingga dia nggak bisa menyangkal ini dokumen secara matematika eksak. Apapun yang di-encrypt dengan private key seseorang hanya bisa didekripsi, ya, disusun kembali menggunakan pasangan kuncinya, which is public key-nya dia. Sedangkan public key-nya dia, sesuai namanya, kunci publik, semua orang boleh tahu, boleh punya, itu terpampang pada sertifikatnya.
Di situ si signer juga tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengenkripsi dokumen itu dengan private key-nya. Kenapa? Karena bisa didekrypt dengan public key-nya. Gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini PDF reader, tadi Mbak Grace cerita. Kalau kita buka di signature panel ya, Abang Mbak jangan ngelihat kalau tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi, jangan lihat lagi image oret-oretan tanda tangannya yang di dokumen kayak biasa. Tapi sebelah kiri itu nanti ada tombol kayak tanda tangan. Klik, ada tulisannya tuh. Sign by siapa? Sign by Krishna Chandra contohnya di sini. Signature is valid. Document has not been modified since the signature was applied. Signer's identity is valid. Bla 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 gitu. Jadi nanti kalau ada perubahan 1.1, dia akan bilang ada perubahan, ketahuan. Kalau signature yang nggak valid, dia akan bilang signature is invalid. Kenapa? Ketika didekripsi dengan public key-nya Krishna dalam hal ini, nggak kebuka. Berarti dokumen dulu nggak di-encrypt pakai private key-nya Krishna. Begitu? Dulu cukup dari saya. Nanti kita lanjut di sesi tanya-jawab. Terima kasih ya Bang Marshall. Berarti tadi kalau misalkan menyebut mengenai teknologi hashing ya, Bang ya, itu bisa memprediksi ya mengenai tanda tangan palsu atau tidak gitu ya. Ya, ada perubahan apa tidak pada isi dokumen setelah ditandatangani, dan kalau enkripsinya tadi untuk membuktikan betul nggak itu ditandatangani yang bersangkutan. Oke, ya. Terima kasih ya Bang Marshall. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Abang dan Mbak dalam acara keabsahan tanda tangan digital ini. Luar biasa sekali antusiasmenya ya. Di Zoom full sekali kapasitasnya hingga 100 orang, dan kita streaming juga di IG Live Bang Rapin. Mohon maaf bila ada kekurangan terutama ketersediaan kapasitas. Melihat antusiasme pada hari ini, kami akan lakukan penambahan ke depannya. Jangan lupa untuk ikuti webinar menarik dari Bang Rapin selanjutnya. Schedule bisa selalu dipantau di IG Bang Rapin dan kami akan sebarkan melalui WA Group. Webinar selanjutnya adalah Contributing from Abroad bersama alumni FHUI yang sekarang bekerja di luar negeri pada hari Sabtu jam 3 sore. Sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir, saya ingin mengingatkan kembali kepada Abang dan Mbak untuk mendownload aplikasi U-Connect dan melakukan registrasi dan verifikasi paling lambat tanggal 17 Oktober agar dapat melakukan voting di tanggal 22 sampai 23 Oktober. Kita lanjut ke narasumber yang terakhir, yaitu Bang Rapin sekaligus kandidat Ketua Iluni FHUI nomor urut 4. Selamat sore Bang Rapin. Bang, suaranya belum di-mute-nya. Boleh dipencet lagi, Bang? Ya. Ya, sudah, Bang. Sudah jelas, sudah. Ya, terima sore, kasih, Bang. Selamat sore. Makasih Selamat loh, Bang. Teman-teman semua. Ya, makasih nih acara webinarnya hari ini menarik sekali. Ramai sekali nih Bang yang ikut sampai kita harus buka di Instagram Live. Iya, nggak nyangka ya. Tapi keren lah. Makasih Mbak Monica. Terima kasih narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Mbak Irma, ada Mbak Grace, sahabat saya, kemudian ada Mas Marcel, dan teman-teman yang nyiapin pertemuan hari ini. Tadi juga disampaikan 80% peserta mungkin adalah notaris. Dan saya kira ini jadi suatu hal yang menarik buat kita bahas bareng-bareng. Karena cerita tentang tanda tangan digital atau elektronik ini saya sudah awali tadi sebelum diskusi mulai, kita buka forum, saya ngobrol dengan Mas Marcel. Saya bilang orang gila nih, saya bilang gitu kan. Keren banget loh gitu. Jadi kalau boleh cerita, 22 tahun yang lalu saya bersama teman-teman di LKHT FHUI. Jadi sudah berbicara tentang tanda tangan digital dan kemudian dibahasakan menjadi tanda tangan elektronik di Undang-Undang ITE. Jadi tadi kalau Mas Marcel bangga itu
tidak salah, betul sekali, harus bangga gitu kan, lahir dari FAUI. Saya pun juga sangat senang banget pada saat ada yang melanjutkan, bangga juga saya begitu kan. Langsung going to the business. Dulu cerita tentang ini masih mimpi. Tadi saya dengan kata-kata Bang Marcel bicara hashing, bicara PKI, public key, private key, it's the crazy things di saat itu gitu ya. Saya sama Mas Wahyu Wicaksono dan teman-teman di LKHT tempo hari memang berbicara tentang ke depan. Jadi kalau hari ini tadi juga sempat disinggung oleh Mas Marcel, ada kita pakai perbankan online, kita masuk e-commerce, kita pakai kita daftar di Dukcapil hari ini, itu menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, memang nggak semua orang memahami ya. Kalau isunya ada tentang keabsahan, tentunya dikaitkan dengan hukum. Nah, bicara hukum hari ini, ya tentu bicara undang-undang. Seberapa jauh kemudian ini kita bisa dipertanggungjawabkan. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Irma juga, oleh Mas Marcel juga, oleh Mbak Grace juga, terkait dengan teknisnya ya. Artinya penerbitan sertifikat digital ini seperti apa. Tanda tangan digital ini kayak apa. Nah, ini yang mungkin bisa diskusi lanjutan berikutnya di dalam forum yang lain, supaya teman-teman kita, para sahabat notaris maupun yang non-notaris, dalam arti mereka yang membuat tanda tangan, menggunakan tanda tangan digital ini sebagai salah satu media, ini menjadi dimudahkan. Karena kalau dahulu kehadiran penting harus hadir, hari ini kan tidak harus. Artinya konsep kehadiran menjadi berubah. Kalau sekarang kita hari ini ketemu, tidak harus secara fisik. Nah, ini juga mungkin jadi bagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Marcel, disampaikan Mbak Grace dan Mbak Irma sendiri, itu dalam profesinya notaris, apakah kita perlu amandemen? Nah, menurut saya ini keren dan bisa jadi satu solusi, saya kira, untuk ke depan. Tadi sempat disinggung cyber notary. Nah, ini menurut saya perlu kita sosialisasikan kepada teman-teman kita yang berprofesi sebagai notaris khususnya. Karena setiap hari berhadapan dengan dokumen, tanda tangan, dan lain sebagainya itu, sehingga jadi dimudahkan dengan adanya tanda tangan elektronik ini. Memang pemahaman tentang tata elektronik, tata digital ini juga harus kita samakan ke depannya. Teman-teman kita bingung karena teknologi. Ada satu pendapat yang dibilang hukum ketinggalan, padahal kalau buat saya ini soal persepsi ya. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya kaitan dengan soal tanda tangan, hanya caranya saja atau metodenya berubah. Tadi PP berapa tadi saya lupa itu ya. 71 Bang, 2019. Ya itu menurut saya jadi solusi ya, bahwa itu prasyaratnya bagaimana kemudian tantangan digital, tantangan elektronik tadi itu bisa diterima secara hukum. Jelas syaratnya. Kayak kita hari ini kita nggak menampik bukti transfer kita atau bukti ATM kita setelah kita keluar, ini asli apa enggak gitu kan. Nah, ini sah apa enggak gitu. Tapi faktanya duitnya pindah gitu kan, tetap saja kita oke tuh kan. Nah, ini sebenarnya konsep public key, private key ini sudah berlangsung lah. Cuma mungkin hari ini karena ada satu hal yang memang kita harus kedepankan terkait dengan berbicara tentang keamanan, jadi concern ke depan. Jadi mungkin itu sebagai pengantar diskusi, tapi perlu saya sampaikan sore hari ini saya senang sekali teman-teman bisa menjadi bagian diskusi ini, menarik karena narasumbernya menurut saya sangat capable lah. Ada Mbak Irma, ada Mbak Grace, ada Mas Marcel, memulai kan di 20 tahun yang lalu ya. Tapi hari ini kenyataan dan terjadi dan kita harus support ke depannya. Saya kira itu Mbak Monica ya. Karena banyak pertanyaan tuh di. Oh iya. Terima kasih, mudah-mudahan ya, itu bisa. Terima kasih Bang Rapin. Ya, terima kasih ya Bang Rapin ya. Kayaknya ingin menyapa buat teman-teman yang
melihat kita di IG Live. Selamat sore, maaf ya karena keterbatasan Zoom, jadi kita harus melakukan streaming juga di tempat lain supaya bisa mengikuti acara webinar kita. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin kalau dari yang Instagram Live, kalau mau melakukan memberikan pertanyaan bisa dibantu sama host atau siapa? Boleh ya? Saya mulai dulu pertanyaan yang melalui Zoom. Ini pertanyaan dari Slamet Arifin. Bagaimana cara mengetahui dan membedakan tanda tangan asli atau palsu secara elektronik? Tadi ini sudah dibahas ya oleh Bang Marshall bahwa sistem memiliki teknologi hashing ya Bang ya. Jadi kecil kemungkinannya, masa kita bisa mengetahui lah kalau misalnya ada perubahan sedikit pun gitu ya Bang ya. Ya, betul. Lalu pertanyaan dari Eri Riyadi. Apakah dengan menggunakan e-materai sudah tidak memerlukan tanda tangan digital? Ini pertanyaan dari 3, apa mau langsung dijawab atau saya bacakan dulu ya? Boleh. Langsung aja kali ya, pada lupa. Ya, mengenai e-materai apakah bisa dilakukan tanda tangan digital? Tidak. Oke, e-materai sudah tidak memerlukan tanda tangan digital, pertanyaannya gitu kan? Nah, ya. Jawabannya masih. Kenapa? Karena materai itu jelas fungsinya di undang-undang, itu adalah kewajiban kita untuk membayar pajak atas dokumen gitu ya. Materai itu tidak berfungsi untuk menggantikan tanda tangan. Di mana fungsi tanda tangan 2 tadi, memastikan si penandatangan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah menandatangani suatu dokumen. Kedua, memastikan segala perubahan pada isi dokumen setelah ditandatangani dapat diketahui. Nah, e-materai itu semata-mata kewajiban kita bayar pajak ke negara. Yang kedua, silakan moderator. Bagaimana keabsahan dengan dokumen yang ditandatangan secara digital oleh provider asing seperti DocuSign, Adobe Sign, dan lain-lain? Apakah bisa digunakan untuk kepentingan administrasi kepada instansi pemerintah Indonesia? Iya, kalau tanda tangan elektroniknya gitu ya, sah apa tidak, sebenarnya sah-sah saja selama memenuhi 6 syarat sahnya tanda elektronik pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tetapi apakah tanda tangan DocuSign, Adobe Sign itu diakui sebagai TTE tersertifikasi atau tidak? Jawabannya tidak. Dianggap sebagai tanda tangan elektronik sah saja kalau memang memenuhi syarat sahnya ya, case by case. Tetapi dianggap yang tidak tersertifikasi. Kenapa? Memang ya undang-undang bilang, PP 71 bilang tanda tangan elektronik tersertifikasi itu adalah yang dibuat menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia menggunakan perangkat yang telah tersertifikasi juga. Gitu. Oke, dari Mbak Irma atau Mbak Grace ada yang mau menambahkan? Sudah memang yang saya alami ya di dalam praktek, dan ini saya juga sudah sempat berdiskusi panjang sama Mas Marshall. Memang tidak gampang kalau memang dia tidak berkewarganegaraan Indonesia, karena terkait dengan adanya, kalau di Indonesia ini kan masalahnya kan ada Dukcapil ya, kita ada beberapa yang penyedia digital signature seperti Privy ID itu memang sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Tapi kalau memang dia pakai DocuSign, yang saya alami ya beberapa kali di luar negeri ini memang pakai DocuSign. Jadi itu agak kesulitan karena dia kan warga negara lain, jadi nggak terakses gitu dengan adanya dokumen yang ada di Indonesia. Makanya kenapa DocuSign itu belum diakui, begitu ya Mas Marshall ya? Kalau pengalaman saya seperti itu, DocuSign itu belum diakui di Indonesia. Jadi waktu itu yang saya alami itu terpaksa kita harus countersign seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita countersign, jadi nanti countersign dari kita ini yang malah diverifikasi. Jadi ini memang agak masih berbelit-belit kalau untuk yang warga negara asing gitu. Tapi kalau dia WNI, selama dia ada KTP Indonesia, itu biasanya pakai verifikasi yang ada di Dukcapil. Jadi memang
harus dibedakan seperti yang tadi saya sampaikan. Memang beberapa dokumen yang dibuat secara di bawah tangan atau artinya dia tidak membutuhkan akta otentik itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode digital signature tadi. Dan itu memang memudahkan sih, mengurangilah setidak-tidaknya PR bahwa dibuat di bawah tangan, baru ini bener nggak ya? Terus saya beberapa kali kayak saya alami di Amerika, kedutaannya tutup, Bu, gimana nih? Sampai berbulan-bulan gitu. Dia cuma terima, waduh berarti nggak diverifikasi dong, jual rumah gimana nih? Saya bilang gitu kan. Nah itu dia yang memang kendala-kendala kita yang harus dihadapi ketika masa pandemi seperti sekarang ini begitu. Silakan Monica, masih belum di-unmute ya? Oh ya udah. Mbak Grace. Ya, kalau dari saya sih nggak ada tambahannya. Saya rasa udah terakomodir oleh Mas Marsal dan Mbak Irma. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya. Kita punya sistem tanda tangan elektronik yang dibangun sendiri oleh perusahaan tanpa menggandeng provider yang terdaftar seperti Privy. Bagaimana keabsahan di mata hukum dari tanda tangan elektronik yang diterbitkan dari sistem sendiri? Ini siapa duluan yang mau menjawab, dari Mbak Irma, Bang Marshall, atau Mbak Grace? Mungkin boleh saya. Jadi intinya gini, pertanyaannya sah apa enggak gitu ya. Ya selama memenuhi syarat sahnya tanda tangan elektronik pasal 11 ayat 1 yang 6 butir tadi, yang inti sarinya adalah sistemnya memastikan penandatangan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah tanda tangan. Yang kedua, memastikan segala perubahan pada isi dokumen setelah ditandatangani dapat diketahui gitu ya. Ya itu sebenarnya bisa sah. Tetapi ya sahnya itu sebagai tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Kenapa? Tadi definisi peraturan TTE tersertifikasi itu yang memang diterbitkan sertifikatnya oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Kominfo. Mungkin gini nih, konkretnya ya. Konkretnya dari beban pembuktian. Kalau menggunakan TTE yang tidak tersertifikasi ketika disangkal, yang mulia Pak Hakim, waktu saya ngeklik, waktu saya gambar tanda tangan saya itu dulu tulisannya bunganya 5% kok jadi 10%. Itu beban pembuktiannya ya ada di pihak yang mendalilkan bahwa yang benar itu adalah teks yang digenerate oleh sistem mereka. Tapi kalau TTE tersertifikasi, gitu ya, beban pembuktiannya ada pada pihak yang menyangkal. Jadi kalau Anda sebuah bank gitu atau sebuah fintech, ya pertimbangkan di situ sih di beban pembuktiannya ketika nasabahnya menyangkal. Begitu? Silakan kalau ada yang mau nambahkan. Mbak Irma atau Mbak Grace ada yang mau menambahkan? Saya pikir sudah sangat menjawab ya, Mas Marsal. Cukup dari saya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi mengenai definisi tanda tangan elektronik sudah ada pemaparannya ya. Lalu dari Radifan Haikal, bagaimana kepada Radifan Haikal bisa langsung menanyakan sendiri, boleh dinyalakan videonya. Masih join nggak Radifan Haikal? Halo, selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Selamat sore. Iya, ini saya mau nanya mengenai Mas Haikal. Iya, ini saya mau nanya mengenai tanda tangan yang tidak tersertifikasi. Jadi kalau semisal saya menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh semisal contoh PSRI asing gitu. Itu dia kalau dalam sengketa pembuktiannya kayak gimana ya? Keabsahan hukumnya di depan pengadilan itu kayak gimana? Karena
kalau kita lihat dari pasal 60 di PP 71 2019 itu memang kurang banget yang namanya penjelasan mengenai keabsahan hukumnya dari tanda tangan tidak tersertifikasi. Jadi memang mungkin salah satu masalahnya adalah kalau misalkan tanda tangan tersebut itu dispute, disengketa dalam pengadilan. Jadi mungkin keabsahan hukumnya dan juga nilai kekuatan pembuktiannya untuk yang tidak tersertifikasi itu bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya. Ya, dari narasumber yang mau memulai duluan untuk menjawab, pada Mbak Irma atau? Boleh, saya dulu kalau gitu. Masih di mute Mbak Irma. Oke, gini, jadi sederhana ya, penyangkalan tanda tangan itu selalu cuma dua deh persoalannya. Kemungkinan A, dia menyangkal yang mulai Pak Hakim itu apaan, gue nggak pernah tanda tangan sama sekali. Jadi menyangkal iya pernah menandatangani dokumen tersebut. Penyangkalan tipe kedua adalah, Pak Hakim dulu waktu saya tanda tangan, itu utang saya tulisannya 5 miliar, kok ini jadi 7 miliar, jadi menyangkal isinya. Jadi betul dia tanda tangan, tapi ada perubahan pada isi dokumennya. Hanya seputar dua itu. Nah, sekarang penyangkalan yang pertama, saya nggak pernah tanda tangan itu. Ya, pakai pakai penyelenggara tanda tangan elektronik asing. Let's say DocuSign, oke? Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah waktu daftar DocuSign identitas si penandatangan diverifikasi? Gitu. Apakah waktu daftar DocuSign kita upload KTP kita atau paspor kita atau driving license kita atau social security number? Gitu. Kemudian di matching nggak dengan database pemerintah setempat? Gitu. Kalau jawabannya tidak, ya di situ sulitnya. Ya bagaimana DocuSign mau membuktikan bahwa benar orang ini yang tanda tangan, karena waktu daftar DocuSign hanya pakai alamat email, bahkan nomor HP aja nggak diverifikasi. Nah, kalau bicara email, balik lagi, DocuSign paling bisa menunjukkan, gitu. Dan pertanyaan DocuSign mau nggak hadir sebagai saksi di pengadilan di Indonesia, gitu. Nah, ketika dia hadir pun, let's say, ini berdasarkan catatan kami, jam sekian, tanggal sekian dari IP address ini, orang ini dengan alamat email ini, gitu ya, itu mendaftar ke DocuSign lalu klik tanda tangan. Lah, orangnya bisa tinggal bilang lagi, loh, itu bukan alamat email saya, gitu. joko.widodo@yahoo.com itu bukan alamat email saya. Alamat email saya joko.widodo@gmail.com, bukan @yahoo. Ya kalau itu harus panggil lagi Gmail dan Yahoo gitu. Jadi saksi. Gmail dan Yahoo dipanggil jadi saksi pun dia bingung karena gimana membuktikannya, karena waktu kita daftar email memang kita nggak diverifikasi identitas kita. Kita mau bikin alamat email barack.obama@gmail.com, kalau masih ada juga boleh dikasih. Kita membuat email itu bisa mengaku sebagai siapa saja, jenis kelamin apa saja, tanggal lahir berapa saja. Jadi ya memang sulit, debat kusir proses pembuktiannya. Nah, kita ada putusan pengadilan beberapa dan ada putusan MA. Putusan MA itu antara, coba nanti silakan di Google gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup melawan Greenpeace gitu ya, di mana di putusan itu dibilang bahwa watermarking ya, nempel ini sign by KLH gitu ya, itu dianggap bukan tanda tangan elektronik yang sah, gitu. Tapi yang sah menurut putusan itu ya harus menggunakan tanda tangan elektronik atau sertifikat elektronik. Gitu. Mungkin so far itu yang bisa saya coba bantu jawab. Terima kasih, Bang. Dari Mbak Irma mau menambahkan, Mbak? Menurut saya jelas sekali ya, karena memang masalah pembuktian itu betul seperti yang tadi disampaikan oleh Marshall, bahwa ada dua hal terkait dengan isi dan terkait dengan orang itu betul-betul yang menandatangani atau bukan. Nah, inilah sebenarnya yang dilakukan oleh notaris. Makanya sebenarnya
Ntar kalau benar-benar berlaku gimana nih Marshall? Kalau tahu notaris dihapus gitu. Harusnya nggak gitu sih, Mbak Irma. Kalau kita lihat praktiknya di luar pun ya tanda tangan digital itu menjadi toolsnya notaris, sehingga waktu signing itu tak pakai tanda tangan digital sertifikasi, tapi sambil video call, jadi saling melihat dan saling mendengar gitu. Ke sana sih arahnya. Oke, ini juga yang terjadi di Jepang sih sebenarnya, sambil ada certification of authority-nya. Jadi ada JNNE yang dalam hal ini seperti Ikatan Notaris di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Irma. Sepertinya tadi Mbak Grace mau ada penambahan juga nih Mbak. Iya, kalau kata saya sih benar seperti yang Mas Marshall bilang ya, nggak akan hilang lah notaris di Indonesia ini. Justru harus berkolaborasi ya. Tadi kalau nggak salah di salah satu pasalnya aja ada dibilang bahwa harusnya datang ke notaris ya untuk verify itu ya. Mungkin kedepannya itu notaris itu ditambahkan, kalau sekarang kan ditambahkan jobnya untuk pembuktian material nih. Kayaknya harusnya ditambahin jobnya sebagai CA. Iya kan, karena notaris itu kan jabatan yang dipercaya oleh masyarakat ratusan tahun nih, gitu kan. Dengan dia sebagai CA juga kan, berarti dia bisa dipercaya sekali bahwa oh orang yang datang bener ini loh, gitu. Tentunya dengan metode teknologi yang canggih sekarang ya, bukan dengan pembuktian jadul kayak dulu gitu kan. Oh bener loh orangnya ini dan betul loh yang ditandatangani adalah ini, gitu kan. Atau dengan metode-metode teknologi yang seperti kayak misalnya tadi ya HES dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih gitu, saya sih optimis notaris nggak akan hilang gitu. As long as kita mau beradaptasi dengan kondisi yang baru ini, seperti kita beradaptasi dengan COVID gitu ya. Sekarang kita udah biasa bacain akte pakai masker, face shield, dan APD gitu kan. Ya harapannya ya ke depan kita juga bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang seperti ini gitu. Oke. Dari Bang Rapin, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ada mau menambahkan Bang Rapin? Yang terakhir sebenarnya soal kehadiran tadi saya sempat singgung ya. Jadi setuju dengan Mbak Grace bahwa tidak akan hilang itu profesi notaris, justru akan semakin mudah tata cara ataupun pekerjaan notaris itu dilakukan dengan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik itu sendiri. Tinggal mekanismenya ya. Tadi bicara soal CA, bicara soal teknis. Nah ini yang tinggal dikelirkan dengan sebuah kebijakan dan peraturan. Karena sudah tergambar hari ini kehadiran tidak harus fisik. Tadi seperti yang Mbak Irma bilang, yang di Jepang. Jadi akhirnya tinggal siapa yang bisa menyatakan bahwa para pihak itu adalah benar adanya, kemudian isinya juga sudah sama-sama tahu, tinggal teknisnya yang diatur ya, entah dengan video, dengan link misalkan, itu juga salah satu solusi. Tapi betul dengan Grace setuju, kita harus beradaptasi karena nggak mungkin ini kita tinggal gitu kan ya. Kalau dulu belanja harus ke pasar, sekarang cukup pakai handphone, belanja bisa dari rumah. Nah itu saya kira bagian atau gambaran yang bisa kita asosiasikan dengan profesi notaris pada hari ini dengan adanya kemajuan teknologi. Saya kira itu Mbak Monica. Terima kasih Bang Rapin. Ini karena waktunya udah jam 5, saya menampung satu pertanyaan lagi ya. Mungkin dari Laudita Humaira bisa untuk menyalakan videonya. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Ya, silakan ya. Video aja ya karena baru nyampe. Sebetulnya tadi aku udah nanya di chat nih. Ada pertanyaan mungkin yang pertama ke Bu Irma. Salam kenal Bu. Saya Laudita, angkatan 2010. Kebetulan notaris juga di daerah Cianjur. Jadi yang pertama, apakah notaris di negara lain, notaris civil law terutama, sudah menerapkan penandatanganan akta secara elektronik?
Jadi akta ya, kalau kita membahas perjanjian di bawah tangan secara digital, mungkin udah nggak jadi perdebatan lagi. Kita semua setuju itu sangat memudahkan dan memberikan banyak peluang-peluang baru. Tapi kalau aktanya yang secara digital, berarti aktanya tidak ada fisiknya digital gitu. Apakah itu sudah diberlakukan di negara lain? Karena kalau memang dilakukan seperti itu, oke, ada pihak ketiga sih penyelenggara sertifikasi elektronik ini, tapi kan jadi tidak independen notaris itu, betul kan begitu Bu? Jadi sementara sebetulnya kita sebagai notaris harusnya menyimpan sendiri akta tersebut gitu, tidak ada campur tangan pihak ketiga yang menyimpan. Dan kalau kita menggunakan istilah electronic deeds, berarti kan pihak PSE ini juga jadi tahu kerahasiaan yang ada di dalam akta, seperti itu. Jadi mungkin saya ingin tanggapan dari Bu Irma, dari para narasumber terkait hal seperti itu. Dan yang terakhir, tadi saya mendengar bahwa WNA itu belum bisa melakukan tanda tangan digital di Indonesia ya. Itu kenapa ya? Itu saja mungkin Mbak Monica, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Laudita. Dari Mbak Irma mungkin mau menjawab duluan. Oke, terima kasih. Jadi ini memang kita ini masih serba salah ya. Kita ini sebenarnya sebuah civil law country, tapi kita sudah mulai mengalami silent occupation ya dari common law countries ya. Jadi di sini memang kalau ikut acara Kongres Notaris Dunia UNL di tahun 2019 itu memang sudah dibahas oleh 83 negara dan semuanya saling sharing. Kita ini berbeda sebenarnya dengan common law notary gitu kan. Nah, tapi di sini seperti tadi juga sempat dijelaskan oleh Marshall bahwa sekarang negara yang menganut civil law membentuk CA atau Certification Authority atau CSP atau Certified Service Provider tersendiri untuk mendukung penggunaan dari tanda tangan elektronik dari para notaris yang menjadi anggotanya. Contohnya di Italia, Spanyol, Jerman, Belgia, dan Prancis. Nah, terhadap akta yang dibuatnya dapat disampaikan salinannya secara elektronik oleh para notaris. Oleh karena itu, jadi di sini di beberapa negara tersebut menurut pengalaman yang pada waktu kongres tersebut, jadi mereka akhirnya memang bagaimanapun itu harus dibuat suatu perubahan yang ada landasan hukumnya. Kalau di Indonesia kan belum ada. Makanya kalau dalam hal ini kita masih menunggu aturannya, tapi jangan salah, jangan heran bahwa sebenarnya kita ini secara pelan tapi pasti sudah diinvasi, karena seperti halnya di Undang-Undang Pertanahan ya, di Cipta Kerja ini semuanya orang pada berpikir bahwa tentang PT, tentang perseroan perorangan, tentang tenaga kerja, tapi tanpa sadar tentang pertanahan itu diokupasi habis-habisan dengan konsep dari common law. Nah, disinilah yang kita sebagai notaris ya, bagaimanapun juga kita menjalankan aturan, bukan membuat satu aturan. Jadi sampai hari ini memang belum ada akte notaris di Indonesia yang ditandatangani secara elektronik atau dengan menggunakan metode digital signature. Tapi kita nggak tahu nih ke depan nantinya akan seperti apa, karena civil law countries sendiri sudah mulai seperti yang tadi dijelaskan bahwa membentuk yang namanya CA. Nah, CA inilah yang biasanya dipegang oleh Notary Association. Dalam hal ini kalau kayak di Jepang di JNNA atau Japan National Notary Association. Nah, inilah yang mungkin ke depan bisa jadi kita akan ada perubahan-perubahan untuk mendukung adanya transaksi yang dilaksanakan secara global begitu. Jadi disinilah yang harus kita siap-siap juga suatu saat nanti akan terjadi suatu perubahan. Dan saya sempat tadi juga memberikan suatu gambaran ya, ini tadi sempat saya tampilkan, mungkin Mbak Laudita tadi belum lihat. Ini di sini bisa dilihat, jadi ada beberapa alternatif seperti yang tadi sempat Marshall sampaikan bahwa ini nanti ada melalui suatu
mekanisme tertentu. Jadi inilah yang nantinya akan di masa depan mungkin terjadi bagi dunia notaris gitu. Terima kasih Mbak Irma. Dari Bang Marshall, Mbak Grace, atau Bang Rapin, siapa yang mau mulai duluan? Ya. Oke, mungkin saya mohon izin secara teknis ya, meluruskan. Halo Laudi, apa kabar? Ini angkatan saya nih. Nah, jadi pisahkan gitu ya antara penandatanganan elektronik secara tersertifikasi atau tanda tangan digital tadi dengan penyimpanan. Itu dua aspek berbeda. Jadi penandatanganan itu kita ibaratkan pulpen gitu ya. Nanti dokumen yang udah ditandatangan mau disimpan di mana itu lain soal. Ya, cuman memang Privy ya menyediakan juga penyimpanan karena apa? Bersaing dengan kenyamanan yang ditawarkan oleh DocuSign, Adobe Sign dan sebagainya. Kita memang nge-save di server mereka. Kenapa sih orang nge-save server mereka? Ya jauh lebih aman. Ini ngomong menyimpan dokumen digital ya. Ya coba kalau notaris menyimpan sendiri gitu ya dokumen digital itu di laptopnya. Ya amit-amit gitu ya di mobil dicain kacanya diambil laptopnya selesai tuh dokumen sekian banyak. Komputer di kantor gitu ya sama kalau ya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan gitu masuk ke kantor notaris itu kemudian ngambil komputer ya pengamanannya akan beda lah dengan data centernya CA gitu ya, yang tier 4 certified dunia gitu ya, yang masuknya aja pintunya 6 lapis, pakai man trap, CCTV 24 jam, security-nya 24 jam, ya kan dikerangkeng lagi servernya di dalam sana. Kemudian bukannya hanya anti maling, anti korslet, anti kebakaran, banjir, tidak di jalur penerbangan gitu kan. Tidak mati, tidak hilang datanya gitu karena di backup ke berlapis-lapis gitu ya, hard disk-nya, SSD-nya. Jadi kalau sampai ada yang korup ya masih ada cadangannya gitu. Di tempat yang aman juga. Sedangkan kalau kita nyimpan pakai komputer kita ya nggak usah hilang tadi deh. Ya, emang rusak aja tuh hard disk juga bubar. Ingat ya, pengamanan itu bukan cuma dari dicuri. Tetapi availability-nya harus dijaga juga kan. Sama dengan notaris sekarang merawat dokumen-dokumen fisik. Nah, cuma sebenarnya itu nggak masalah, bisa banget dokumen itu ditandatangani secara digital ya pakai sertifikat elektronik tadi, tapi penyimpanannya lokal di notaris. Dokumen itu tidak disimpan sama sekali oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, oleh CA, oleh Privy, itu sangat bisa. Dan ada banyak klien Privy yang melakukan itu, perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya, bahkan inilah konglomerasi lokal Astra gitu ya menggunakan Privy itu juga dokumennya nggak disimpan Privy, disimpan mereka sendiri. Dan ingat juga bahwa faktor pembuktian itu tidak bergantung pada CA. Jadi kalau cara kerjanya CA seperti Privy gitu ya, itu bukan ketika disangkal, dokumen ada perubahan apa enggak, dulu saya nggak pernah tanda tangan, itu bukan kami bersaksi, terus kami bilang ini sesuai dokumen yang kami simpan, benar kok, begini tulisannya sama, dulu yang tanda tangan sini, nggak gitu. Dokumen PDF itu ya layaknya dokumen kertas tanda tangan basah, itu self-evidentiary, alat bukti yang bisa berdiri sendiri, ya, tanpa harus didukung keterangan saksi dari kami. Gitu, jadi tadi ada perubahan apa enggak pada dokumen itu bisa dilihat langsung pada dokumen PDF tersebut. Siapa yang tanda tangan itu bisa dilihat. Benar nggak yang tanda tangan itu? Micro PDF, bahkan Microsoft Word, itu bisa mendeteksi hal-hal tadi, karena udah pakai protokol internasional, tanpa harus meminta keterangan dari Privy sebagai saksi atau ahli. Gitu. Jadi, itu notaris bisa berdiri sendiri, itu hanya alat bantu yang berdiri sendiri, nggak perlu nanya lagi ke Privy, nggak perlu dokumennya disimpan di Privy gitu. Jadi semoga menjawab gitu ya. Tapi di sisi lain tadi penyimpanan dokumen digital di notaris secara mandiri ya hati-hati tadi, karena pengamanan dokumen elektronik itu susah-susah gampang ya.
dibanding dokumen fisik gitu. Kalau dokumen fisik takut rayap, takut basah gitu, bocor gitu, dan sebagainya. Ini ya takut hacker, takut komputernya rusak, harddisknya meleduk dan sebagainya. Patut dipertimbangkan juga. Begitu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bang. Dari Bang Rapin atau Mbak Grace? Bang Rapin, silakan Bang. Grace, mau duluan? Mbak Grace dulu. Jadi deh, aku dulu deh. Terima Oke, kasih Bang. Mbak Monica. Iya, Saya kira tadi banyak isu yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada hari ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di forum berikutnya. Mungkin teman-teman notaris bisa juga bikin sendiri. Tapi jadi kalau bisa tadi itu another story itu ya. Jadi saya kira hari ini menggugah cerita tentang keabsahan tanda tangan digital ini menjadi lebih menarik dan kita sadar bahwa tantangan ke depan dunia terbuka, harapan kita terutama teman-teman yang berprofesi sebagai notaris bisa beradaptasi. Itu harapan kita semua saya kira, karena teknologi ini harus kita bisa pilih dan kita tentukan, dan tentunya harus dengan perlindungan hukum bagi para penggunanya ya di Indonesia khususnya. Jadi saya kira itu. Terima kasih kepada Mbak Irma, Bang Marcel, sama Mbak Grace, sahabatku, bisa berbagi sore ini. Karena terus terang, jadi saya bernostalgia lagi dengan tadi yang Bang Marcel sampaikan, PKI, public key, private key, hashing, waduh, 22 tahun yang lalu saya ini, tapi jadi seru gitu kan. Jadi senang banget kalau hari ini di banyak grup ini diskusi. Terus terang di angkatan saya sendiri diskusi nih, ada teman saya, Dr. Abdul Salam, sahabatnya Grace juga, ini lagi bahas dia. Jadi diskusinya dari diskusi kita diturunin di bawah tuh, yang ikut lawyer semua itu kan. Jadi menarik saya kira. Itu terima kasih. Terima kasih Bang Rapin. Mbak Grace mau memberikan tanggapan yang terakhir. Yang terakhir yaitu ya, soal pertanyaan terakhir Mbak. Pertanyaan terakhir. Iya. Ya. Bagaimana? Tanggapan saya ya itu aja sih. Jadi seperti yang sekarang dialami kan, sekolah jadi hibrid, ada tatap muka dan ada online. Ya mungkin memang sedikit banyak kondisi notaris civil law di Indonesia akan mungkin berubah sedikit gitu kan, tapi dengan adanya berbagai Mbak, mungkin ini gangguan signal ya. Itulah hebatnya teknologi, tetap ada kelemahannya. Ya. Gimana Mbak Grace? Sepertinya hilang itu Mbak. Sepertinya hilang ya. Oke. Kami ingin mengucapkan kembali terima kasih atas antusiasmenya kepada para peserta. Sampai full ini kapasitas Zoom-nya ya Bang Rapin ya. Ya. Sampai harus kita buka di Instagram Live. Mengingat karena waktunya sudah habis ya, harusnya kan tadi jadwalnya jam 5, ini juga sudah lewat hampir setengah jam karena diskusinya sangat menarik ya. Kita mohon untuk menyudahi acara webinar kali ini, namun sebelumnya kita nanti ada sesi foto bareng ya. Mohon untuk Mbak dibuka. Monica, boleh sedikit? Gimana? Di chat room ada beberapa teman-teman yang membutuhkan presentasi dari para narasumber. Kalau berkenan mungkin nanti disampaikan kepada kami, nanti kami boleh, sudah saya kirimkan ke Monica. Oh iya. Terima kasih. Baik. Ini sebelum nanti kita ini ada sesi foto, mohon untuk dinyalakan semua kameranya sambil kita bikin angka nomor 4 ya. Ya, Bang dan Mbak ya. Oke. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Monica, terima kasih juga untuk para narasumber, Mbak Irma, Mbak Grace, Bang Marshall, juga Bang Rafin ya. Abang dan Mbak hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara webinar kita hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat menambah wawasan dan kompetensi bagi kita semua. Terima kasih juga atas antusiasmenya di Zoom ini tadi full kapasitasnya 100 ditambah di IG Live-nya Bang Rapin juga menyentuh 40 viewers. Kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih. Selain itu, kami mohon maaf juga bila ada hal-hal yang kurang berkenan, khususnya tadi ada keterbatasan kapasitas pada Zoom kali ini, namun kedepannya kami akan menambahkan kuota untuk Zoom. Saya juga ingin mengingatkan untuk